Ini adalah hari kedua kegiatan MPLS. Marilah kita buka dengan membaca basmalah agar kegiatan kita selalu dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bu. Ini adalah mengenai Kurasaki, ya. Materi kita sekarang adalah tentang Kurasaki yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Imam Sutopo. Kalian ketahui bahwa Bapak Imam Sutopo adalah selaku Pokja AMPL Kabupaten Tangerang. Kemudian beliau juga selaku Ketua TPUKS Kabupaten Tangerang dan beliau sebagai konseptor program Sanisek, Sanitasi Sekolah Kabupaten Tangerang. Kemudian sebagai konseptor program Kurasaki. Salah satu moto daripada beliau adalah buanglah sampah dengan tempatnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar dengan jelas nggak? Terdengar Mbak, terdengar. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Curug, Ibu Bapak Dewan Guru beserta pegawai yang lainnya, serta anak-anakku sekalian, siswa baru, warga baru di SMP Negeri 2 Curug, yakni kelas 7, terutama, beserta beberapa audiens atau peserta lain yang berkesempatan mengikuti acara kali ini. Bersyukur bersama-sama kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang hari ini memberikan banyak nikmat sehingga kita masih bisa terhubung, kita bisa menyambung silaturahmi melalui media virtual ini. Berdoa bersama-sama kita semoga situasi bisa segera kembali ke normalnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal seperti sedia kala sebelum pandemi yang ada. Kemudian sebelum nanti kita berlanjut, Pak Imam ingin memperkenalkan diri bagi anak-anakku sekalian, para peserta MPLS SMP 2 Curug tahun 2021. Tadi sudah sekilas dikenalkan oleh Ibu Guru. Pak Imam ini tim dari Kabupaten Tangerang, bukan guru di SMP 2 Curug, ya. Tetapi selama sekian waktu dari tahun 2017 sudah membina SMP 2 Curug yang pada posisinya SMP 2 Curug menjadi perwakilan Kabupaten Tangerang di kancah nasional maupun internasional. Jadi Pak Imam ingin sampaikan ke kalian semua, ada 200 lebih ya peserta ini. Bersyukur kalian bisa tergabung di sekolah yang luar biasa. Sekolah kalian ini tingkatannya bukan hanya di tingkat Curug atau di tingkat Kabupaten Tangerang, tetapi sudah ke tingkat nasional
kalian layak bangga menjadi bagian dari masyarakat SMP 2 Curug, dan tentu tidak hanya berbangga diri yang pada akhirnya nanti tidak jelas apa yang harus dibanggakan. Nah gitu, Pak Imam akan menyampaikan kepada kalian tentang SMP 2 Curug yang sudah di level mana-mana itu. Siapa yang suaranya berisik ya? Admin bisa memute semua peserta. Sudah, Mbak. Mbak, berarti unmute lagi. Sudah ya? Oke. Kalian bukan hanya ngerti kemudian bangga karena berada pada posisi sekolah yang luar biasa, yang tingkatannya bukan hanya kabupaten nasional tapi sampai ke tingkat internasional. Beberapa tamu dari luar negeri berkunjung ke sekolah kalian ingin belajar, tuh tidak sembarangan, ingin belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana menerapkan pembelajaran yang membuat siswanya senang, yang membuat gurunya juga senang. Karena apa? Karena beberapa sistem yang dijalankan itu memang cukup menyenangkan. Nah, ada yang basic dari semua itu. Ini nanti sebagian disampaikan oleh Pak Imam. Saya kira edisi kemarin baik ibu bapak guru atau kepala sekolah tentu sudah menyampaikan ada beberapa sistem yang harus kalian ikuti ketika masuk ke sekolah ini. Sebagian dari kalian yang sudah di SD-nya menjalankan program sanitasi sekolah, kemudian program Kurasaki, mudah-mudahan tidak sulit untuk mengikuti sistem yang ada di SMP 2 Curug ini. Kenapa layarnya jadi begini? Ada yang screen dong, turunin dong. Oke. Ada video yang setelah kenalan dari Pak Imam ini, pengantar ini, nanti kalian bisa simak sehingga kalian bisa beneran. Sekolahku ternyata hebat, tidak main-main. Jadi aku harus juga menjadi bagian yang mengikuti program tersebut. Begitu kira-kira arahnya. Dan kalian akan menjadi bagian dari generasi unggul yang berakhlakul karimah, karena ada materi-materi ini yang terkait dengan slogan tersebut. Untuk itu, mohon kepada admin, ada 2 video yang bisa ditayangkan ya. Disilahkan admin. Kita simak anak-anakku sekalian yang video. Kabupaten Tangerang, Banten mencatat tahun 2017 wilayah mau mandiin juga nih. Apa? Ayo dulu mandi. Tentuin udah mulai. Kita tadi ngobrol dulu mau mulai mandi kita jelek banget tuh. Admin bisa mengunmute yang lain. Di mute. Ya. Tujuan mana teh? pola pikir dan kebiasaan menjadi pilihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat sebagai upaya jangka panjang untuk menyelesaikan masalah sampah. Program Kurasaki atau Kurangi Sampah Sekolah Kita adalah salah satu program yang diberlakukan oleh Pemkab Tangerang dengan meniadakan tempat sampah di sekolah bertujuan agar warga sekolah terbiasa tidak sampah. Nanti pola hidup mereka yang kita coba, yang tadinya biasa meninggalkan sesuatu ataupun meninggalkan sampah, sekarang ini kita coba mereka
sudah tidak lagi memerlukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan sampah. Ada suaranya. Beberapa sekolah yang sudah menerapkan program ini adalah SDN Kosambi 1 dan SMP di Juruk. 1 tahun berjalan, pihak sekolah mengaku sudah tidak perlu mengelola sampah plastik seperti dulu. Saya sebagai pihak sekolah dan seluruh warga sekolah, terutama para guru, para petugas kebersihan, sudah tidak difungsikan lagi sampah. Karena hampir 90% sampah menjadi berkurang di sekolah kami, terutama sampah-sampah yang anorganik yang tidak ramah lingkungan. Tidak hanya meniadakan tempat sampah, para siswa juga diwajibkan membawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Dengan begitu diharapkan mampu membentuk kebiasaan baru bagi para siswa dan bisa terbawa di lingkungan rumah mereka. Serta dibentuknya Satgas dengan beberapa kelompok kerja untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya adalah pembuatan kompos dari sisa daun kering di lingkungan sekolah. Iya, karena Penerapan program ini sangat bagus. Jadi kita kurang namanya feedback. kurang cepet banget presentasinya. Terus juga anak-anak juga terlatih juga buang sampah sembarangan. Harapannya semoga ini akan menjadi lebih baik lagi dan bisa membawa masyarakat untuk mengikuti program ini dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain untuk terus berinovasi dalam menyelamatkan Indonesia dari darurat sampah plastik. Laura Elvina, Syarif Kurniawan, DAI. 250-an sanitasi sekolah kami bangun di sekolah negeri dari tingkat SD sampai SMA. Jadi sanitasi sekolah itu adalah WC yang memang layak dan bersih untuk anak-anak. Apalagi ada ketentuan WC-nya harus di depan seperti itu sekolah. Kalau bisa namanya. Apa harus di depan WC ini ya nantinya akan menjadi poin penting kalau kita berbicara mengenai kebersihan lingkungan sekolah, poin penting dari kebersihan sekolah. Makanya kalau sekolahnya sudah perfect, dia sangat tepat. Dan tentu saja program ini berjalan juga atas dukungan dari seluruh OPD di Kabupaten Tangerang, bukan hanya dinas pendidikan, tapi juga dinas bangunan, kemudian dinas kesehatan, dan seluruh dinas yang terlibat dalam program sanitasi sekolah kami. Berikutnya, setelah program sanitasi sekolah, di hampir di penghujung periode terakhir, periode pertama saya, itu juga ada program sanitasi pesantren. Jadi sanitasi pesantren, terutama pesantren salah ini dan salah ini untuk sekolah-sekolah baik bagi sekarang SD dan SMP, kami memiliki program berikutnya, yaitu program sekolah kita atau di program sekolah-sekolah mencoba bukan saja mengenali sampah, tapi juga mencoba tidak membuat sampah. Nah, coba hari ini karena ditutup makanannya biar gak banyak ini laler gitu ya, jadi masih ada sampah sedikit saja Bu, tapi plastik untuk kue-kue. Tapi pada kegiatan sehari-hari sekolah yang sudah dijalankan program Kurasaki ini memang didesain untuk tidak menciptakan sampah. Hampir 2 tahun jadi mungkin kalau program sekolah sehat pandemi dulu Kurasaki karena sampahnya mungkin tolong menjadi catatan penting juga ini. Sebetulnya kita tidak tahu. Baik, itu tadi ada 2 video yang luar biasa. Bisa kita saksikan bahwa pemerintah Kabupaten Tangerang yang dipimpin Pak Bupati Ahmed Zaki Iskandar itu menyampaikan bahwa
Kurasaki menjadi bagian dari program yang bagus untuk direplikasi bukan hanya di Kabupaten Tangerang, tetapi juga sebaiknya direplikasi ke seluruh Indonesia. Nah, ini berikutnya Pak Imam akan menyampaikan materinya untuk kalian semua agar bisa nanti dapat apa ya namanya keterangan komplit apa itu Kurasaki. Nah, gitu. Ya, sebentar. Yang screenshot itu. Baik, kita mulai yang pertama. Ini untuk kalian semuanya, baik untuk mengikuti dari alur awal. Kalau kalian tahu sampah di wilayah kita itu ada yang di tempat tinggalnya diangkut dengan truk, ada yang tidak diangkut dengan truk. Nah, kalian simak, kalian perlu ketahui bahwa sampah yang selama ini diangkut dengan truk itu barangkali secara perasaan bagi kalian merasa senang. Kalau ditanya, kita diskusi misalnya, bagaimana sampah di rumahmu? Ini contoh aja, Rehan atau Naila, gitu. Kalau sampah itu diangkut, cenderungnya dari studi yang Pak Imam lakukan ke ribuan audiens selama ini, dijawabnya, alhamdulillah Pak Imam, sampah di rumah saya diangkut dengan kendaraan truk, dan alhamdulillah jadi bersih rumah saya. Nah, cenderungnya seperti itu. Tetapi tahukah kemana sampah itu pergi? Boleh coba ini para peserta menuliskan di chat apakah sampahnya diangkut ataukah tidak ada diangkut. Maksudnya diangkut dengan truk begini. Nanti bisa menjadi data untuk pihak sekolah. Berapa siswa yang di rumah sampahnya diangkut. Boleh nanti bisa jadi data yang bagus ini. Silakan menuliskan di kolom chat. Sampah saya diangkut truk Pak Imam, sampah saya dibakar, sampah saya dibuang ke kebun. Nah, silahkan menuliskan kemana sampah Anda sekalian. Itu kemudian Pak Imam ingin tayangkan ini foto tentang tempat akhir sampah, ya. Jadi di foto ini nampak ada truk sampah yang sedang membongkar muatannya. Ini tempatnya di Kecamatan Mauk. Ya, Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan. Ya, 29 kecamatan itu tempat akhir sampahnya hanya satu, seperti yang sedang tayang ini. Namanya di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk. Ya, semua diangkut ke sana. Kita lihat beberapa tayangan nih. Ya. Seperti ini tempatnya. Bagi kalian yang mungkin hampir semuanya mungkin belum pernah tahu, boleh chat, Pak, saya sudah pernah lihat gitu. Ya syukur kalau sudah pernah lihat, tapi kalau Pak Imam kira di wilayah Curug, karena jauh dengan Mauk, mayoritas belum pernah lihat ini. Perlu kalian ketahui seperti inilah kondisinya. Ini luar biasa. Luasannya 20 hektar, ditambah 10 hektar yang baru, 30-an, ini sudah terisi sekitar 15 sampai 18 hektar itu sudah terisi.
Jadi luar biasa kondisinya di sana. Kemudian ini pencemaran air. Jadi dari air lindi sampah yang warnanya hitam itu jadinya seperti ini. Ini ngalir ke sungai, ngalir ke laut. Kan kasihan biota yang ada di sana. Nah, ini penampakan dari jauh. Nih dia. Tinggi, lebih tinggi dari gedung SMP 2 Curug yang tingkat itu. Luar biasa. Setiap hari truk yang datang itu ada sekitar 230 truk. Dengan asumsi satu armada itu kapasitas angkutnya 6 kubik atau setara dengan 3 ton, ya. Maka sehari itu kisarannya 600 sampai 900 ton sampah yang terangkut ke sini. Jadi kalau satuan volumenya sekitar 1.200 sampai 1.500 kubik sampah sehari masuk kemari. Ada beberapa truk yang angkutnya lebih dari sekali, lebih dari 1 rit. Ya, saya teruskan. Seperti ini. Ini udah dari bawah dikeruk pakai beko, naik lagi pakai beko agar lebih atas karena tempatnya yang terbatas. Pasti kalian sudah pernah lihat lah truk yang seperti ini, ya. Ini kondisinya luar biasa. Maka kemudian kita harus apa? Terus menerus setiap hari sampah dikirim ke TPA di Kecamatan Mauk. Sampai kapan? Gitu. Maka kemudian Pak Imam dengan tim di kabupaten merancang sebuah sistem, ya. Ini kita lihat latar belakang berikutnya. Data menunjukkan yang sampah diangkut dengan armada truk tadi itu jumlahnya kalau persentase sekitar 40%. Ya, 40%. Maka kemudian ada sisa sekitar 60% itu tidak terangkut. Lah kalau tidak terangkut kemana? Ini contohnya. Pasti kalian nanti akan, oh iya dekatku ada kayak foto Pak Imam gitu. Ya, kita saksikan di pinggir jalan, ya, di keramaian, sampah luar biasa. Coba, ini senang apa sedih Kabupaten Tangerang tercinta kita yang terus-menerus dislogankan gemilang, gemilang, gemilang. Masa seperti ini? Kalau kalian ingat, ini salah satu konteks hadisnya adalah jadi kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis saya pernah dengar seperti itu. Ya. Dan terus hadis seperti ini, iki mayoritas di wong Islam. Ya. Dari foto-foto ini mayoritas mereka itu adalah orang Islam, tetapi mereka itu untuk pelajaran hadis tentang kebersihan itu kemudian dipahami neng ora diamalkan. Jadi, nah, itu dia. Mungkin beberapa hal akhir-akhir saya sampaikan bahwa ilmu itu kan satu pengetahuan, ilmu yang dapat terus dipahami untuk diamalkan. Lah iki kan sing dekat pondok yo ngono kuwi. Dekat pondok ada. Baik. Maaf, dengan siapa saya bicara? Iki lho cah sekolah iki SMP Muhammadiyah, SMP Negeri 2 Curug. Iki ya, mobil ini dengan siapa yang bicara? Ilmi Putra Pradana. Haryono. Oh, oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau kalian tahu ini pada edisi lama di pantatnya Pasar Curug di belakang, ya, seperti ini penampakannya. Ya, sekarang nampaknya sudah mulai lebih dirapikan lagi.
Ini ada yang dibuang ke sungai, ya, di kebun, ya, di ujung jalan dekat jembatan. Nah, ini di jembatan beneran. Coba. Ini ada anak-anak yang pulang sekolah, apa ini, berjalan di, waduh, luar biasa. Sebelahnya sampah seperti ini. Ya. Ini semua foto diambil di Kabupaten Tangerang. Tidak ada yang di Bali, di Bengkulu, apa di Samarinda, nggak ada. Ini di Kabupaten Tangerang kita. Ya, dibuat TPS di pinggir jalan, tetapi penampakannya menjadi seperti ini, nggak karu-karuan nih. Ya kan? Nah. Ini fakta, ya. Fakta yang terjadi di tengah-tengah kita, kondisinya seperti ini. Muncul dari Pak Imam dan tim, kemudian muncul pemikiran, ini apa yang terjadi ya? Ada yang membuang ke got, ya kan? Ini saluran air. Nah, kalian perhatikan, nanti ini beberapa wacana atau pengetahuan baru ya untuk kalian semuanya ini. Dibuang, ini kan jalan nih ya, di samping rumah. Luar biasa. Apa yang terjadi? Nanti kita diskusikan. Ini juga di sisi jalan. Nah, kalau kalian tahu ini ada bis KJU, pastilah mungkin sebagian udah tahu. Ada Jasinga Kalideres, ini Citra Raya di sana, ini di pinggir jalan Cikupa. Ya. Ini angkotnya juga angkot dari Curug kan ini ya. Nah ini. Nah. Jadi fakta menunjukkan di tengah-tengah kita ada kondisi yang luar biasa. Oke, Pak Imam, berhenti sebentar di foto ini. Kalian boleh menuliskan kesan. Tadi ada foto tempat akhir di Mauk, terus ini baru saja tayang foto di beberapa wilayah di Kabupaten Tangerang. Ini semua sudut di Kabupaten Tangerang. Apa kesan kalian? Ini bukan pertanyaan. Silahkan ungkapkan saja, termasuk foto yang sedang tayang ini. Apa kesan kalian terhadap seperti ini? Begitu kira-kira ya. Minta tolong admin nanti bisa dibantu rekap ya. Ini kan ada recordingnya ya. Apa kesan anak-anak kita ini? Baik. Kemudian Pak Imam akan melanjutkan. Ini tema yang sekarang adalah foto tentang timbulan sampah yang tidak diangkut ke TPA tadi. Begitu kira-kira ya. Nah, kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, materi yang ketiga. Ya, ini hasil analisa. Analisa kami tim di kabupaten ketemu dengan seperti ini. Ya, kalau ini anak-anak Pak Imam pasti nggak sulit ini menemukan atau memahami. Ini foto anak SMP sedang membuang sampah di tempat sampah. Tadi Bu Guru mengantarkan bahwa kita ketahui yang umum adalah membuang sampah pada tempatnya. Persis seperti di gambar ini. Ya. Nah, kita simak foto ini secara tuntas di tema yang ketiga ini. Nah, ini gampang banget dibaca. Anak SMP perempuan mau membuang sampah di tempat sampah yang disediakan pihak sekolah. Sama, ini anak SMP jajan yang jajannya diwadahi plastik. Kemana plastiknya? Jajannya masuk perut, plastiknya nanti masuk tempat sampah. Nah, gitu. Kemudian ini ada sekolah yang sampahnya dibakar, nampak hitam-hitam. Ya. Nah, ini Pak Imam, pasti kalian langsung lihat. Pak Imam sedang ngobrol dengan anak-anak SD. Ya. Pak Imam ternyata akrab dengan anak-anak. Ya, Pak Imam sayang dengan anak-anaknya.
Maka hari ini Pak Imam ngajak anak-anak Pak Imam di SMP 2 Curup yang hampir 300 ini, ayo kita menjadi anak yang baik menuju akhlakul karimah. Begitu. Ini semua jajannya nanti plastik, sedotan, ini semua akan menjadi sampah. Nah, yang tidak terangkut dibakar. Boleh kalian semua mencatat ya di kertas mungkin, tidak harus di handphonenya. Catatannya adalah ini. Boleh ditulis ya di catatan kalian. Masuk ke Google, kemudian ngetik atau pakai voice ya, dampak membakar sampah plastik. Nah, kemudian di enter. Apa yang muncul di sana itu nanti kalian jadikan catatan tersendiri atau dijadikan tanda petik seperti PR untuk diserahkan ke wali kelasnya masing-masing. Dampak dari membakar sampah plastik, terutama ya plastik, itu nanti bisa kalian kumpulkan, nggak apa-apa, untuk referensi pengetahuan bersama-sama. Ini anak SD, jajan yang model begini, semua akan menimbulkan sampah. Ya. Nah, ini juga tempat sampah, ini dibakar daerah sini. Nah, ini campur-campur, ini bakar juga. Nah, ini seru. Coba kalian lihat. Ini kan zaman dulunya ini ya, yang bata, semen, plaster gitu ya. Nah, belakangan dia membuat yang cakep ya. Ada pintunya tralis ya, besi, dicat biru dengan bangunan lebih rapi. Tapi apa kabar penampakan ini? Oke. Seperti sama saja kan? Begitu kira-kira. Nah, ini foto ini menarik juga dari sudut yang lain. Coba Pak Imam, ini. Ini sudut yang lain. Kalian perhatikan. Sementara ada ilmu begini. Saya dikembalikan dulu oleh Pak Imam sebentar. Nah, tadi di saat pengantarnya Bu Guru sampaikan selama ini kita diajarkan membuang sampah pada tempatnya. Ini ilmunya. Kemudian kita bertemu dengan foto yang tadi. Nah, ini. Coba. Kalau Pak Imam ini tidak virtual, tapi ketemu langsung, pasti kita berdialog seru ini. Pak Imam biasa begini. Ini sudah mengikuti ilmunya belum? Ilmunya buang sampah pada tempatnya. Ya kan? Nah, coba kalian perhatikan. Sudah mengikuti ilmunya atau belum? Ini jelas. Masuk kategori sudah menjalankan ilmu, yakni buang sampah pada tempatnya. Ini tempatnya. Ada biru, ada hijau. Ini kan tempatnya. Tapi kita lihat bersama-sama apa kesan dari penampakan foto ini. Di banyak audiens Pak Imam, rata-rata mengatakan tidak sedap dipandang, kemudian ya tidak enak, kemudian positif apa negatif? Kesannya negatif. Kok negatif? Padahal dia sudah mengikuti ilmu. Ilmunya buang sampah pada tempatnya. Dan ini sudah dilakukan. Kenapa masih negatif? Nah, ini salah satu latar belakang kenapa kita luncurkan program Kurasaki adalah ini. Oke. Kita lihat berikutnya. Masih sama. Anak-anak cantik ini nanti semua dari konsumsi jajannya akan dibuang menjadi sampah. Nah, kita bersepakat yang nyata dari TPA, dari timbulan umum, dari di sekolah, sampah nyata-nyata masalah. Dari kalian tadi ada catatan buka Google, jangan sekarang buka Google-nya ya, nanti saja. Itu cenderung sampah itu nyata masalah. Ada yang mencoba dengan pola seperti ini, pakai tong, tetapi ini keliru dan fatal. Mestinya untuk organik, ini diisi non-organik, yang plastik, kertas itu. Kemudian ini coba perhatikan.
ada yang mengedukasi maksudnya, yang warna hijau untuk jenis organik, warna kuning untuk anorganik, yang merah untuk jenis bahan berbahaya dan beracun B3. Tapi apa faktanya? Faktanya tulisannya daun. Apa ini? Sisa makanan, kulit buah, kertas, kotoran binatang. Lah isinya kayak seperti ini. Kan jadi percuma. Jadi untuk apa diberi pisah-pisah kalau toh tidak ada yang jelas begini. Begitu kira-kira. Coba perhatikan. Ini juga. Yang organik isinya apa? Yang B3 isinya apa? Ya kan? Nah, ini di sekolah yang edisi lalu, Pak Imam mendapati di pojok belakang membuat semen bata pasangan letter U kemudian dibakar. Di sekolah dibakar. Ini di tingkat SLTA, jajan menggunakan wadah yang langsung dibuang menjadi sampah. Sampah yang nyata-nyata masalah. Ini juga sama. Apa maksudnya? Nulis organik non-organik. Coba perhatikan isinya. Nah, ini kajian yang kami lakukan di tingkat kabupaten. Tempat sampah yang bermacam-macam ini nanti menjadi persoalan bahkan ternyata. Seperti di pengantar tadi, ada slogan baru sekarang, bukan buang sampah pada tempatnya, tetapi menjadi udah buang aja sekalian tempatnya. Kenapa? Kalian boleh catat ya, yang megang pulpen, kertas boleh catat. Dengan gambar ini Pak Imam menyampaikan ada 3 kalimat ya. Kalimat pertama yakni kalimat yang ilmu umum tadi, buang sampah pada tempatnya, dan foto ini sudah menunjukkan ada anak membuang sampah pada tempat sampah. Clear ya? 1. Yang kedua, ini kalau kalimat langsung dari ibu bapak guru kepada muridnya, kira-kira kalimatnya begini. Nak, buang sampahmu di tempat yang ibu bapak siapkan. Ini dia, yang disiapkan bapak ibu. Ini tempat sampahnya. Ya. Yang kedua, nak, buang sampah di tempat yang ibu bapak sudah siapkan. Tetapi kalian perlu ketahui, yang ketiga ini fatal. Ini ada kalimat langsung. Yang ketiga ini fatal. Kenapa? Menengok yang folder atau foto sebelumnya tadi, TPA di timbulan di umum, di mana-mana, di jembatan segala macam, kemudian timbulan sampah di sekolah, kita sepakat bahwa sampah masalah. Nyata, bukan kalau, bukan teori, tapi nyata masalah. Maka kalimat 3 berbunyi gini. Nah, siapa yang mau menimbulkan masalah, ini ibu bapak guru fasilitasi tempatnya. Sudah ditulis ya, 3-3-nya ya. Diulang, nanti bisa sekali waktu dites oleh gurunya loh. Yang dari Pak Imam ini, karena ini sudah diterapkan di SMP 2 Curug ya. 1, buang sampah pada tempatnya, gambar ini ya. Nah, 2, nak, buang sampahmu di tempat yang ibu bapak siapkan ini. Nah, yang ketiga, karena sampah itu faktanya masalah. Nah, siapa yang mau membuat atau menimbulkan masalah, ini ibu bapak guru fasilitasi atau sediakan tempatnya. Ini dia. Muncul pikiran baru. Pendidik memfasilitasi anak didik untuk dapat menimbulkan masalah. Ini masalah. Seru kan? Seluruh Indonesia pendidiknya itu memfasilitasi anak didik untuk dapat menimbulkan masalah. Tanda tanya besar. Bagaimana ini dunia pendidikan? Maka kemudian kita luncurkan program yang baru. Ya, tadi yang ilmu ini. Biar nanti kalau pengen noleh buka gampang. Apa yang baru
Ini dia. Nah, di tempat yang baru, coba perhatikan. Ini gambarnya di mana-mana, lebih dari 1, 2, sampai 5 tempat. Tetapi nanti ada panduan dari Pak Imam. Kalian juga perlu catat ya. Coba perhatikan foto-foto yang ditayangkan Pak Imam. Pak Imam sambil ngomong, nanti kalian sambil lihat foto, telinganya dengarkan keterangan Pak Imam, nanti boleh dicatat. Ini. Nah, beda ya, sekolahnya beda. Ya. Nah, ini beda lagi. Ya. Nah. Ya. Perhatikan. Suaranya suara gambarnya nggak bisa. Gambarnya? Bu, kayak apa Bu? Gambarnya hitam Pak. Gambarnya hitam. Gambarnya hitam Pak, gambarnya. Kok di Pak Imam terang? Pak, ini terang kok Pak. Saya terang Pak. Saya terang Pak. Oke. Pak Imam teruskan pelan-pelan ya. Nah, yang di rumah santai saja nggak apa-apa. Kalau haus sambil minum nggak apa-apa nih seperti Pak Imam. Pak Imam kalau haus minum ya. Nah, santai aja. Baik, kita teruskan pelan-pelan. Kalian akan dapat gambaran secara utuh. Dan kalian beruntung hari ini ketemunya Pak Imam langsung ya. Di tempat lain belum tentu dapat materi seperti ini. Ini Pak Imam ingin menunjukkan di sekolah-sekolah yang satu. Kalau kita ketemu pasti kita bisa dialog interaksi secara aktif nih. Ada kelihatan tempat sampah enggak? Pasti jawabannya tidak. Ada kelihatan sampah enggak? Jawabannya tidak juga. Nah, kemudian bersih apa tidak? Nih, jawabannya bersih. Nah, jadi ada kata kunci, tidak ada tempat sampah, tidak ada sampah, itu bersih. Begitu. Ya. Terakhir, kalau sekolah, manajemen sekolah menerapkan penampakan sistem seperti ini, itu golongan plus apa golongan minus? Jawabannya pasti golongan plus atau positif. Karena edukasi anak-anaknya, nak, ayo jangan nimbul sampah. Karena nimbul sampah sama dengan menimbulkan masalah. Begitu kan ya? Oke. Sudah cukup banyak sekolah yang menerapkan seperti ini. Jadi nampak menyenangkan sekolah itu jadinya. Nampak pertama bersih, kemudian rapi gitu kan ya. Jadi belajar pun membuat senang di tempat-tempat yang seperti ini. Ini gambaran sekolah yang sudah melakukan berubah dari tadi memfasilitasi tempat sampah menjadi tidak lagi. Terus apa yang mesti dilakukan? Ini dia. Berubah kan? Tadi anak SMP bawa plastik untuk wadah minuman dengan sedotan. Ada tempat untuk mie atau makanan. Plastik juga. Yang setelah dikonsumsi makanan minumannya kemudian plastik sedotan kemana? Dibuang. Jadi apa? Jadi sampah. Sampah masalah bukan? Masalah. Anak yang menimbulkan masalah. Baik tidak baik. Dan ini berubah. Perhatikan ya. Nah. Membawa tempat makan, membawa tempat minum sendiri. Laki, perempuan, sama saja. Nggak ada bully.
Cowok bawa. Enggak apa-apa. Jagoan dia. Dia anak baik. Mengurangi timbulnya masalah. Jadi jangan diledekin. Nah, nih, laki perempuan. Oh, membeli boleh Pak Imam. Membeli boleh. Oh, jajan. Ya. Tetapi semua diniatkan mengurangi timbulnya sampah. Gitu. Ini mengkonsumsi makan minumnya asik banget nih kalau bareng-bareng dan tidak nyampah. Ini di sekolah lain dicek pada saat masuk di acara apa itu di Welcome begitu kan ya, di selamat datang. Selamat datang anakku, ini bawa tempat makan minum tidak? Nah, tempat dan tempat atau wadah. Oh, bawa Pak, isinya juga, atau tapi nggak ada isinya Pak, nggak apa-apa. Tapi membawa tempat itu wajib, ya. Nah, dicek, dikontrol begitu. Dan Pak Imam selalu menitipkan kuku, kukunya bersih. Kuku Pak Imam kelihatan bersih, harus dipotong. Rutin Pak Imam seminggu sekali. Biasanya hari Jumat. Ya, catat oleh kalian. Membawa tempat makan minum. Bila sudah offline ke sekolah ya, membawa tempat makan minum, kukunya bersih. Nah ini dicek. Nah ini, jadi kalau di SD disambut, di Welcome ini, dicek tempat makan minum, dicek kukunya. Nah, ini senior kalian. Di gerbang SMP 2 Curug, dikontrol oleh Bu Guru, dicek membawa tempat makan minum. Ya, kalau kukunya panjang, geser dulu, jangan masuk. Potong, baru masuk. Boleh. Ini soal kebiasaan, ya. Ini di SD. Nah, wow, ramai. Semua membawa tempat makan minum. Semua terlibat mengurangi timbulnya sampah di Kabupaten Tangerang. Ya, sudah kita lanjutkan. Ada beberapa sekolah yang menarik di potret Pak Imam dengan bangga membuat spanduk seperti ini. Kalau kalian tahu ini di Kecamatan Legok, tidak jauh dari PLP ya, di belakangnya sana. Nah, ini juga. Ya, nih, perhatikan. Aku bangga, maka aku selalu membawa agar tidak menimbulkan sampah. Mantap. Ya kan? Nah, bikin sendiri. Enggak, Pak Imam enggak ngajarin. Membuat sendiri. Ini juga sampah plastik tidak ramah lingkungan. Ya. Lah, ini dia. Yang tadi Pak Imam sebut. Nah, ini SMP juga. Nanti pedagang tidak boleh melayani siswa yang tidak bawa tempat makan minum. Ya. Oke. Nah, ini ilmunya. Lebih baik seperti dokter bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik tidak menimbulkan sampah daripada mengurusi. Ya, nanti mungkin ditambahkan oleh narasumber berikutnya. Di SMP 2 Curug dulu mengurusi seperti apa, capeknya dan lain-lainnya. Duit dikeluarkan untuk membeli tempat sampah. Duit dikeluarkan untuk memanggil truk karena ngangkut bawa ke Mauk itu bayar. Bagaimana sejarahnya SMP 2 Curug saat mengurus? Nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Nah, dibuang aja sekalian dengan tempatnya. Nih, sekolah dengan apa berani menuliskan seperti ini. Ada di madrasah juga, ya. Sudah menyebar ke mana-mana. Nah, ini yang seru.
Kalian nanti kalau masuk ke SMP ke sekolah jangan kaget dengan slogan ini ya. Kalau disiapkan tempat sampah, memancing anak-anak untuk dapat menimbulkan sampah. Kan ada tempat yang masa nggak boleh membuang. Begitu ya. Maka sudah tidak usah disiapkan tempat agar tidak memfasilitasi timbulnya masalah. Begitu maksudnya. Iya, kemudian yang mau interaksi bertanya boleh nanti disiapkan di chat atau nanti raise hand biar dipandu oleh host. Nah, ini nampaknya yang terakhir nih. Perhatikan. Jadi di beberapa sekolah ada yang menerapkan jajannya itu bisa di-mute dulu ya. Nah, ya. Di beberapa sekolah jajannya kan berbungkus plastik tadi. Ya, ini golongan mengurus. Lebih baik mencegah daripada mengurusi. Nah, ini mengurusi. Ketika tetap ada timbulan sampah plastik terutama, maka ada pihak sekolah yang mengurus dengan seperti ini. Kalian perhatikan, diputar dulu fotonya oleh Pak Imam biar gampang ditangkap dengan jelas. Ini foto tentang apa? Ini namanya EcoBricks. Jadi sampah plastik itu bisa di ini. Ya, sampah plastik ditata sedemikian rupa. Syaratnya 2, yang satu bersih, mana 2? Nah, ini ya. Ya, satu bersih, satu kering. Jadi kalau kalian makan beng-beng contoh, beng-beng dibuka kemudian digigit, masih ada nempel di bungkusnya nggak yang coklatnya? Masih. Berarti belum bersih. Itu maksudnya. Oh, bersih banget Pak Imam. Ya. Kalau perlu dibersihkan, dikeringkan, baru kemudian ke sini. Nah, metodenya tidak langsung kerual-kerual masuk ke situ, tetapi dicacah. Digunting boleh, kemudian baru masuk. Pak Imam punya contoh. Ini di rumah Pak Imam. Membuat seperti ini. Jadi daripada keluar yang jadi masalah di tempat lain, sudah diurus saja oleh Pak Imam di rumahnya. Begitu kira-kira. Ini sebuah inovasi ketika sistem menerapkan boleh jajan yang produk industri cenderung muncul sampah plastik. Tetapi yang Pak Imam ketahui di SMP 2 Curug itu ada sistem pihak sekolah tidak memperbolehkan pedagang menjual yang menimbulkan plastik. Lah, ini kalau ukurannya perlu kalian catat, boleh kalian noleh kembali ke SD masing-masing. Poin yang ini, pedagang tidak boleh menjual yang berbungkus plastik. Ini mungkin disebut Pak Imam jempol 2 masih kurang. Ya, untuk sistem yang diterapkan di SMP 2 Curug. Begitu kira-kira. Ini botol-botol disiapkan. Ada yang untuk membuat taman segala macam begini. Tetapi kalau lama-lama bisa rusak juga, mengganggu pemandangan. Di SMP 2 Curug juga pernah diterapkan untuk membuat pot gantung. Untuk sama dicat. Warnanya sama, dicat yang sama. Nah, gitu. Nah, ini kalian boleh jadikan referensi di rumah. Bilang ke mamanya, ke ibunya, ke bapaknya, beli botol, beli aqua, beli Fanta, beli Sprite. Untuk apa? Nanti botolnya dipakai. Dipakai untuk apa? Mama, ibu kalau habis deterjen cuci pakaian
itu plastiknya jangan asal dibuang. Terus ke sini bungkus minyak goreng, misalnya yang refill, yang isi ulang itu, nah plastiknya jangan langsung dibuang, karena begitu dibuang jadi sampah. Sampah masalah. Poinnya seperti itu. Saya kira demikian kira-kira yang bisa disampaikan oleh Pak Imam. Terima kasih tentunya kepada panitia, kepada SMP 2 Curug yang telah memberi kesempatan untuk berbagi. Mudah-mudahan ini bagian dari manfaat yang bisa diberikan Pak Imam untuk kehidupan, salah satunya ke adik-adik atau anak-anak kita di SMP 2 Curug. Saya kembalikan ke host, tetapi saya senang sekali kalau ada anak-anak cantik, ganteng, anak Pak Imam ini, ada yang interaksi dengan Pak Imam. Raden. Arfan sama Raden Faisal. Ya. Bu, tadi saya tidak bertanya, Bu. Diturun. Oh ya udah. Mungkin untuk sementara pertanyaan yang tadi, sejak kapan Kurasaki mulai di ya. Untuk pertanyaan dari Sarah ya, Sarah Kamelia. Ini kemudian Pak Imam baca, apakah penerapan Kurasaki sudah bisa menangani semua sampah yang ada, dari Muhammad Saifuddin. Langsung digabung. Baik. Berdua untuk Sarah Kamelia. Jadi program Kurasaki ini diuji cobakan pertama kali di tahun 2016. Ada 6 SD sekali lagi ya. Untuk nama SD-nya SDN Legok 3. Kalau kalian tahu Legok, namanya SDN Legok 3. Kedua, SDN Panongan 3. Ini dekat dengan SMP 2 Panongan. Kemudian SDN Kadu 1. SDN Kadu 4. SDN Kadu 4 ini di depan SMA Negeri Curug. Mudah-mudahan sebagian kalian kebayang. Oh iya, itu SMA Negeri Curug, seberangnya itu SDN Kadu 4. Itu uji coba program Kurasaki. Kemudian SDN Gudang di Tiga Raksa, SDN Jenjing di Cisoka, kemudian SDN Talagasari di Kecamatan Balaraja. Ada 6 sekolah, itu uji coba. Saat itu target dari uji coba adalah sekolah-sekolah yang tadinya nyampah dengan pola lama tadi berubah menjadi pola baru, dengan target menurunkan timbulan sampah itu sampai minimal 70%. Jadi kalau ada timbul sampah itu tinggal 30%. Nah, nyatanya dari uji coba 6 SD itu semua terlewati. Semua targetnya terlampaui. Jadi ada yang reduksi 85%, 80%. 70 terlewati. Ada timbulan sampah di sekolah, ada, tinggal sedikit. Begitu maksudnya. Nah, kemudian dilanjutkan uji coba kedua itu tahun 2017. Salah satunya adalah sekolahmu, SMP 2 Curug. Ya, ada 14 SD, ada 9 SMP. Tentang data-data ini mungkin baik bila kalian catat ya. Nanti untuk tahu sejarahnya. Kemudian yang uji coba ketiga tahun 2018 itu 32 SD. Begitu. Nah, ada catatan menarik untuk kegiatan ini. Bagaimana sekolah bisa menjadi lokasi uji coba. Untuk 2017 yang 14 SD 9 SMP itu karena di sekolah tersebut merawat, memelihara sarana sanitasi sekolah, toilet dalam program Sanisek
itu kategori merawatnya termasuk terbaik di tingkat kabupaten. Jadi tepuk tangan untuk sekolah kalian ya, SMP 2 Curug, karena menjadi salah satu yang terbaik ya saat itu. Kemudian dalam pelaksanaan program Kurasaki 2017, berapa persen reduksi sampah atau pengurangan sampah yang timbul di sekolah? Kami tim kabupaten mencatat lagi ada 4 SD dan 1 SMP itu kami anggap sebagai yang terbaik melaksanakan program. 4 SD itu di Saga 6 Kecamatan Balaraja, Sindang Sari 1 Kecamatan Pasar Kemis, Kampung Bambu 3 di Kecamatan Kelapa 2, tepatnya di Perumahan Dasana Indah, nggak jauh dari sekolah kalian. Kemudian yang satu lagi SDN Caringin 3, itu di Kecamatan Legok. Nah, ada 1 SMP yang golongan terbaik nilai menjalankan program uji coba program Kurasaki. Ya, lagi-lagi sekolah kalian. Begitu. Ini luar biasa untuk SMP 2 Curug. Maka sekali lagi, satu bangga untuk kalian, menurut Pak Imam kalian harus bangga. Tetapi ada sisi lain, tidak gampang untuk mempertahankan itu. Jadi kalian mesti tahu banyak, oh aku sekolah di sekolahan yang anu, maka aku harus anu. Nah ini penting, begitu ya. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Dari Muhammad Saifuddin ya. Apakah penerapan Kurasaki sudah bisa menangani semua sampah yang ada? Jawabannya tidak. Atau belum. Kenapa? Kepada yang lain, ke bapaknya, ke ibunya, ke tetangganya. Anak kecil kalau jajan bawa sampah, lebih baik membawa tempat. Mang beli bakso, mang beli somai, bawa piring aja langsung dengan sendok. Kalau mamangnya lewat depan rumah, jangan yang diplastikin. Udah gitu diberi lagi sendok plastik. Setelah dimakan, somainya, baksonya, plastik, kemudian dibuang jadi sampah. Lebih baik bawa piring, bawa mangkok. Begitu kira-kira. Apa penerapan program Kurasaki sudah menangani semua yang ada? Belum. Jadi ini sekali lagi, edukasi, ini program investasi, karena kita tidak ada yang tahu bahwa bisa jadi mungkin ada alumnus, ada alumni SMP 2 Curug yang pada saatnya nanti bisa menjadi bupati. Nggak tahu kan? Presiden, menteri, camat, kepala dinas, jadi guru, jadi kepala sekolah. Dari sekarang sudah diedukasi, nimbul sampah, nimbul masalah. Tidak baik. Nah, sekabupaten kita edukasi bareng-bareng seperti itu. Apa kabar nanti Kabupaten Tangerang? Tentu amin. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih daripada yang tayangan Pak Imam tadi. Sampah buah palatak di mana-mana. Begitu ya, Muhammad Saifuddin. Raka Anggriansah. Apakah program Kurasaki masih berjalan sampai sekarang? Baik Raka, untuk saat ini di sekolah negeri SD dan SMP ditargetkan dari tahun 19, 2020, 2021, 2022, 2023
semua menjalankan. Berapa jumlahnya? Kalian boleh catat. SD negeri 758 sekolah, SMP negeri 89. Nah, negeri dulu dimulai, ini semua wajib menjalankan. Ya. Sedang berlangsung proses untuk sosialisasi. Sekarang berapa sekolah Pak Imam? Sekitar 300. Oh, dari hampir 900, iya. Baru sepertiga, iya. Dan beruntung kalian berada di sekolah yang menjadi salah satu pionir pelaksana awal program ini. Yang lain belum tahu. Sampai sekarang aja banyak yang belum tahu. Lah kalian di sekolah yang mengujikan dan jadi contoh nasional internasional. Oke. Untuk penerapan Kurasaki, apakah cara itu sudah termasuk cara efektif untuk mengurangi sampah? Najla Kaila Nur, ya, 72, pertanyaanmu nanti bisa dijawab oleh narasumber berikutnya. Apakah penerapan Kurasaki di SMP 2 Curug termasuk sudah efektif mengurangi? Nanti biar pihak manajemen sekolah, kalau nggak salah Bu Purwaningsih nanti yang akan menyampaikan. Ini langsung dijawab dengan data ya, untuk Najla ya. Kemudian, ini apa nanya satu? Nah ini. Puji bertanya, Bu, kalau buang sampah sekalian tempatnya, lalu tempat sampah dibuang kemana? Ini menarik ya. Tapi Puji perlu ketahui sekali lagi bahwa ketika sudah menjalankan program, kan tidak ada lagi timbul sampah. Kalau tidak timbul sampah, kan tidak perlu disiapkan tempat sampah, Puji. Ya sudah dibuang aja tempat sampahnya. Tidak sama dengan ekstrim. Kalimatnya kasar sekali dibuang Pak Imam. Ya, diperhalus ya. Disingkirkan, misalnya difungsikan menjadi pot. Begitu, karena sudah ada, masa dibuang aja. Begitu Puji ya kira-kira. Kemudian ini, Bu, sampai kapan program Kurasaki ini tolong dijawab? Sampai kiamat mungkin ini. Siapa yang nanya ini? Oppo A5s. Oke. Pak, emang iya Kurasaki bisa mengatasi kepunahan? Dari Benedik. Kepunahan? Kepunahan apa Benedik ya? Coba di Japri ke Bu Guru ya. Keterangannya apa maksudnya? Nanti Pak Imam bisa connect kalau sudah ngerti maksudnya. Kepunahan. Iya. Bu, jika ada siswa yang buang sampah sembarangan, sanksi apa yang akan didapat siswa tersebut? Nah, ini juga Naila Jahira 71. Nanti tolong admin dicatat, Bu Pur ya, akan disampaikan apa yang harus didapat siswa kalau melanggar sistem yang diterapkan program Kurasaki di SMP 2 Curug. Oke. Pak Imam mengingatkan, tidak ada diajarkan menggunakan kalimat yang seperti ini ya, yang kalimat kasar. Pak Imam belum pernah tahu, ada kurikulum pelajaran yang mengajarkan begini. Jadi jangan dipakai lagi. Oke. Masih ada nggak ini? Kepsek dan Dewan gurunya keren. Muhammad Dafiq Rama. Kok Pak Imam nggak keren Muhammad Dafiq Rama? Admin, sudah selesai kah? Oh, masih ada. Muhammad Dafiq Ramadan. Pak, sepertinya harus diterapkan di lingkungan rumah, RT, dan kelurahan. Soalnya di lingkungan saya tidak berjalan. Admin boleh nanti Muhammad Dafiq
bisa japri dengan saya ya. Nanti nomor kontaknya diberikan. Nanti saya akan diskusikan khusus bagaimana di lingkungan tempat tinggalnya. Ini menarik karena tidak hanya membahas di sekolah, ini bagaimana Pak untuk diterapkan di lingkungan saya. Pak, kapan dimulainya pelaksanaan Kurasaki? Kalau di sekolahmu ya sudah dimulai. Jadi begitu masuk di SMP 2 Curug, otomatis maka hari ini dikenalkan apa itu program Kurasaki. Pak, apa hanya sekolah negeri saja yang menjalankan Kurasaki? Prinsipnya tidak. Prinsipnya semua sekolah, ya. Prinsipnya semua sekolah. Tapi saat ini pemerintah daerah Kabupaten Tangerang baru bisa mampu menyampaikan sosialisasi ke sekolah yang negeri. Kami di tim kabupaten juga sedang berdiskusi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang yang membawahi madrasah. Kalau kalian ada yang dari madrasah, baik negeri maupun yang swasta, itu memang belum. Kami sedang berdiskusi dengan pimpinan dari Kementerian Agama Kabupaten. Apa resiko yang didapatkan anak-anak yang membuang sampah sembarangan? Kalau di SMP 2 Curug, ini nanti dijawab oleh guru kalian. Pak, sekolah yang gagal melakukan Kurasaki, sekolah di mana Pak? Ada beberapa, tapi tidak dinyatakan sebagai gagal. Tapi gini, diberi contoh Pak Imam tadi, target mengurangi, misalnya tadinya 10 tong setiap hari, tong sampah itu. Kemudian setelah menjalankan program, dikenalkan, semua mengikuti, membawa tempat makan, membawa tempat minum, kan berkurang tuh sampah. Targetnya tim kabupaten kan berkurang 70, berarti 70%. Berarti dari 10 tong tinggal 3 tong. Ada sekolah yang masih 4 tong. Berarti reduksinya berapa? 60%. Ada yang sekolah masih 5 tong atau 4,5 tong. Begitu kira-kira. Septian hilal Ramadan. Bukan kegagalan itu tidak bisa berjalan, tidak. Tetapi pemahaman seluruh masyarakat sekolahnya yang belum sama. Sehingga ada yang masih, santai aja lah. Kan dari dulu juga buang sampah pada tempatnya. Nah, itu sulit diajak berubah, begitu ada. Bagus pertanyaanmu. Berarti yang menjual tempat sampah bakalan nggak ada yang beli dong. Muhammad Saifuddin, ini menarik nih. Kajianmu dari sudut pandang yang itu. Tetapi Pak Imam kembali menyampaikan bahwa Muhammad Saifuddin tadi menyimak dari awal ya, mudah-mudahan. Nyata sampah masalah. Begitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ayolah mengurangi saja. Sudah. Karena mengurus, ya itu tadi, lebih baik mencegah daripada mengurusi. Nah, kan gitu. Mengurusi berbiaya. Nah, gitu kan. Ya. Itu kira-kira. Kita tidak menyentuh ke yang menjual. Karena bukan hanya yang menjual, tapi yang memproduksi juga. Gitu. Insya Allah banyak kalau dia tahu dan niatnya niat baik, banyak jalan lain gitu ya. Kepunahan hewan, Pak. Oh, ini tadi. Pak, apakah bisa menyebabkan kepunahan hewan? Waduh. Pak Imam tidak connect. Pak Imam belum pernah bertemu pertanyaan begini. Minta Bu Guru dicatat. Nanti dengan Benedik Pak Imam akan japri ya nomor kontaknya. Ini pertanyaan yang unik dan menarik karena belum pernah Pak Imam bertemu begini. Oke. Pak, kapan dimulainya pelaksanaan Kurasaki di sekolahmu sejak kalian masuk kemudian kalian menjalankan?
Gabriel Caprio Nainggolan. Pak, apa resiko yang didapatkan anak-anak yang membuang sampah sembarangan? Ya kan tidak baik. Ya jadi anak tidak baik. Mau kalian jadi anak tidak baik? Puspita Lestari. Jadi pengen cepet-cepet sekolah, Pak. Ya, Puspita boleh. Puspita sendiri ya ke sekolah. Terus sudah datang keliling pulang gitu. Jangan bareng-bareng, belum boleh sekarang ya. Ini Pak lagi Zoom meeting nih. keren juga nih. Oke. Kayaknya enak kalau udah masuk sekolah. Iya. Pak, kalau melanggar dendanya apa aja? Oke, Bu Guru nanti akan menjelaskan. Kangen sekolah, ya sama. Pak mau nanya bagaimana cara membersihkan sungai yang sudah tercemari sampah limbah sampah. Tidak dibahas di sini. Muhammad Nazril Ardian Syah mungkin namanya. Minta admin dikasih kesempatan japri ke saya. Muhammad Nazril. Pak, kapan mau masuk sekolah? Mau cepet-cepet? Ya, sabar dulu ya. Banyak yang keluar cuman untuk bermain game. Nanti SMP 2 Curug mau dikasih game oleh Pak Imam tentang Kurasaki. Ada kalian tahu main kartu? Nah, kartu itu gambarnya sampah-sampah. Nanti, tidak di sesi sekarang ya. Kalau ada yang senang main game, nggak apa-apa. Nanti dikasih game namanya kartu Kurasaki. Sudah cukup? Oh, ini masih ada. Berarti nanti kalau masuk sekolah bawa tempat makan dan tempat minum ya Pak, Bu. Ya betul. Dini Anggraini Ramadhani. Pak, siapa yang pertama kali mempunyai ide menggunakan metode Kurasaki? Karena ide itu sangat cemerlang. Cantika Imelda Mutiara. Begini, ini pertanyaan yang bagus. Jadi ada tim Pokja AMPL di tahun 2014 atau 2015 berkesempatan studi singkat sekitar 2 minggu ke Jepang, tepatnya di Tokyo dan Kyoto. 2 orang ini namanya Pak Erwin dan Pak Peri. Pak Peri ketika dari tempat tinggalnya di kamar hotel misal gitu, terus mau menuju ke tempat meeting di tempat lain di kantor misalnya, itu menaiki angkutan umum, kereta. Seragamnya apa gitu. Di stasiun kereta, Pak Peri mau membuang sampah, itu tidak ketemu tempat sampah. Di Jepang, itu yang terkenal kotanya bersih-bersih, dia tidak banyak menyiapkan tempat sampah di ruang publik. Jadi, kita kalau makan permen, bungkusnya udah dikantongin. Nah, nanti sudah sampai flat atau di hotel, itu dibuang. Baru begitu. Nah, oleh-oleh dari Jepang itu didiskusikan di kantor Bapeda, Sekretariat Pokja MPL Kabupaten Tangerang, kemudian dirumuskan. Maka 2016 itu yang 6 SD tadi disebut Pak Imam, belum bernama program Kurasaki. Nah, Pak Erwin mengotak-atik nama-nama, dari awalnya namanya pengelolaan sampah berbasis sekolah. Ini Cantika, jeli pertanyaanmu. Setelah program pengelolaan sampah berbasis sekolah, sudah diuji setahun, muncul akronim yakni Kurasaki. S-nya 2 ya, kurangi sampah sekolah kita. Disingkat Kurasaki, seperti kata-kata Jepang, berlatarkan tim Pokja MPL ada yang studi singkat ke Jepang,
dan bawa oleh-oleh. Jepang itu bersih, kotanya bersih, nyaman. Kenapa? Karena tidak banyak timbul sampah. Kenapa? Karena diedukasi anak-anak tidak membuang di tempat publik. Begitu kira-kira. Terima kasih Cantika mengeksplor Pak Imam untuk mensejarahkan tentang Kurasaki ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang pakai voice? Silakan. Pak, siapa yang mencetuskan program Kurasaki? Tim Pokja MPL, terutama Pak Erwin Mawandi. Ini orang Curug, rumahnya di belakang pasar, asalnya dari situ. Bersama Pak Imam. Kalau kata Kurasaki, itu yang utak-atik itu Pak Erwin. Pak mau nanya kapan masuk sekolah, mau masuk sekolah Pak? Iya. Sabar ya, Rizky Akbar ya. Pak, apakah buang sampah sembarangan didenda? Kalau di sekolah, nanti bu guru kalian yang akan menerangkan. Kalau di luar itu sampai sekarang tidak jelas karena masih banyak yang membuang begitu. Kan semua orang hidup nyampah. Pak, tatap muka sekali aja. Iya sayang. Pak, aku pengen ke sekolah, aku kangen. Ya. Pak, sekolah satu meja satu orang aja Pak. Ya, ngerti. Pak, kena denda kalau buang sampah sembarangan. Di sekolah silakan nanya bu guru. Mau banget masuk sekolah, ya. Pak, apa tanggapan Bapak saat melihat tumpukan sampah? Pak Imam kalau sekarang tidak menyalahkan orang, tetapi memaklumi, ya dia adalah yang ilmunya buang sampah pada tempatnya. Ya mereka taunya membuang. Oke? Kalian berbeda. Kalian hari ini dapat materi full dari Pak Imam menjadi calon generasi yang oke ya. Amin Pak, amin. Sudah ya. Pak bikin game khusus buat SMP 2 Curug. Sudah ada game yang umum. Nanti bisa kalian mainkan. Ya. Ini berempat, berlima bisa. Pak. Ya. Download gamenya bisa di Play Store nggak Pak? Kenapa? Download gamenya bisa di Play Store nggak? Belum sayang. Lewat apa Pak downloadnya? Ada gamenya masih di handphone Pak Imam. Game ini. Semoga aja. Ya ini nggak apa-apa diceritakan. Game ini bagian dari karya kakak senior kalian yang kuliah di Universitas Multimedia Nusantara. Ada yang tahu UMN di Gading Serpong? Nah, saat bertugas sebagai mahasiswa, ada yang terhubung dengan Pak Imam. Kemudian dia melakukan studi di SDN Serdang Wetan ya, yang dekat SDN Candu. Ini Asem, kesana dikit dah, di situ kira-kira. Nah, dia berkarya, berinovasi dan jadilah itu, ada game itu. Kapan angkutan truk sampah? Angkutnya berapa minggu sekali? Sebaiknya malah kita jangan mengirim ke truk sampah. Tadi seluruh truk itu mengangkut hanya 40%. Tempat kuliah tujuanku adalah Tokyo. Good. Semoga bisa. Sudah ya? Ibu admin?
Waduh, ada ternyata masih banyak. Pak, mengapa bisa terjadi pencemaran air dan bagaimana cara mengatasi pencemaran air? Salah satunya jangan buang sampah ke air. Dah, itu simple karena kita sedang diskusi sampah ya. Pak, apa efek sampingnya ketika kita menempatkan Kurasaki dan sebelum menerapkan Kurasaki? Apa efek sampingnya ketika menerapkan Kurasaki dan sebelum? Oke, Bu Guru nanti akan menerangkan bagaimana SMP 2 Curug dulu belum menjalankan Kurasaki dan bagaimana setelah menjalankan. Pak, tadi siapa yang menciptakan Kurasaki? Ya, Pak Imam dan Pak Erwin. Tapi disebutnya Pokja AMPL, Kabupaten Tangerang. Aku udah melek ini ya. Dari admin sudah selesai atau masih ada ya? Sepertinya sudah selesai, Mbak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Pak Imam akan closing statement untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian yang baru kali ini kayaknya Pak Imam mendapatkan pertanyaan yang banyak banget karena juga kalian memang antusias ya, calon anak-anak sukses ya, berada di sekolah yang bagus, berada di sekolah yang unggul, itu juga karena kalian mesti bersyukur punya manajemen sekolah yang TOP BGT. Ada Bu Kepsek, ada Ibu Bapak Guru, ada pegawai yang lain, semuanya oke. Maka kalian insya Allah tinggal mengikuti dan nanti selesai SMP akan menjadi lulusan yang seperti yang diinginkan, yakni berakhlakul karimah. Kata tadi ada Pak Guru bilang, Amin. merupakan bagian dari iman, itu ya. Ayo kita tunjukkan iman kita bagus karena kita merawat lingkungan menjadi bersih. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ibu Kepala Sekolah kita dengan Ibu Menteri Kehutanan sedang menerima penghargaan Adiwiyata Nasional. Tepuk tangan dong. Ibu hanya sebentar doang, Ibu tahu kamu lelah, Ibu tahu kamu bosen. Ini sekolah kita SMP 2 Curug, dikenal dengan sekolah Adiwiyata dan sekolah sehat nih, sekolah sehat nasional semuanya. Ya, Ibu ingin menjelaskan ini visi misi kita. Biasa visi misi itu menggambarkan bahwa selain anak-anak kita menginginkan kamu selain takwa gitu ya, menjadi anak-anak peserta didik yang mencapai nilai akademik yang bagus, juga non akademiknya kita juga menginginkan kamu peduli dengan lingkungan. Ini adalah para gurunya, ini adalah jumlah rombelnya. Sekarang jumlah rombelnya 25 kelas dan kita termasuk sekolah tipe A. Baik. Seluruh kegiatan di sekolah 2 Curug nanti itu akan diarahkan ke pemilihan barang bekas untuk dijadikan materi-materi pembelajaran, lalu bertanam, lalu penghijauan, lalu pembuatan kompos. Nah, ini adalah kakak kelas kamu yang sedang membuat kompos dari beberapa tahun.
Ekskulnya ada 11 ekskul dan besok hari ketiga akan diperlihatkan oleh teman-teman OSIS kamu nanti ya, kakak-kakak kelas kamu. Ini ada 11 ekskul. Kamu wajib mengikutinya salah satu. Nah, ini program unggulan prestasinya. Nah, ini prestasinya banyak. Ini Adiwiyata Kabupaten, ini Adiwiyata Provinsi, ini LTUB Kabupaten, ini LTUB Provinsi, ini adalah sekolah dengan pemeliharaan sanitasi terbaik. Nanti kamu kalau kedua Curug itu melihat sanisek kita bagus dan bersih loh. Dan ini kamu wajib nanti seperti kakak kelas kamu membawa alat makan, minum, dan tidak membawa sampah sama sekali. Tadi ada yang bertanya, kemana sampah dibuang? Karena kamu tidak menghasilkan sampah, maka tidak perlu sampah dibuang, kan tidak ada sampah. Di sekolah Dua Curug itu tidak ada sampah karena kamu tidak diperbolehkan membuat sampah. Nah ini teman kelas kamu sedang menghias kelas, begitu pun nanti kamu saat kita tatap muka. Ini adalah hidroponik SMP Dua Curug. Nah ini ibu kepala sekolah kita loh yang menjadi narasumber untuk tingkat nasional bahkan dunia. Kadang-kadang banyak tamu-tamu dari luar sana berkunjung ke sekolah kita untuk melihat sekolah kita, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ih, keren loh ya. Nah ini adalah toilet, toilet putri, lihat. Ada pembalutnya. Di pembalut ini namanya manajemen kebersihan menstruasi atau MKM. Jadi kita menyediakan pembalut. Kamu ambil satu pembalut dengan membayar Rp1.000. Di sini ada kotak pembalut. Jadi putri yang bersekolah di Dua Curug tidak perlu khawatir saat menstruasi. Nah ini menjadi sumber tentang Kurasaki itu ibu kepala sekolah kita. Luar biasa. Mana juga? Lalu ini adalah Mbak Imam yang tadi. Ya, ibu selalu menyebutnya Mbah Imam gitu ya. Memang Mbah Imam ini adalah pakarnya Kurasaki Bupati, pakarnya Kurasaki Kabupaten Tangerang. Nah ini kita saat diliput oleh Halo Indonesia tuh RCTI ya, Dai TV. Lalu banyak lagi media-media TV yang sudah meliput Dua Curug. Berkat kita berhasil dari program-program kita. Nah ini adalah lomba penghargaan sekolah sehat. Nah kita kan juga sekolah sehat tuh ya. Ini sekolah sehat tingkat nasional. Ini provinsi sekolah sehat. Nah ini penghargaan untuk sekolah bermutu. Nah ini sekolah bermutu itu adalah sekolah yang mementingkan pembelajaran. Jadi mementingkan saat guru itu memperlakukan kalian dalam belajar. Makanya ibu paling tidak suka kamu keluar di saat belajar. Karena sekolah kita adalah sekolah bermutu. Dan itu sudah diakui oleh Provinsi Banten bahwa sekolah kita adalah sekolah bermutu. Ini tadi, gambar tadi, ini ada ibu kepala sekolah yang menerima penghargaan dari Ibu Menteri Kehutanan. Penghargaan Adiwiyata Nasional. Nah, ini adalah ibu kepala sekolah sedang menerima penghargaan dari LPMP Provinsi Banten. Karena sekali lagi kita adalah sekolah bermutu. Baiklah anak-anak, di sekolah kita itu ada OSIS, ada 8 satgas OSIS, dan 8 satgas OSIS ini fungsinya untuk membersihkan sekolah. Ada satgas sanitasi dan jumantik, jadi diharapkan sekolah kita tidak ada air yang tergenang. Ada satgas penanganan sampah, karena banyaknya sekolah kita itu banyak daun, maka daun ini kita komposkan. Lalu Satgas Pelayanan Kesehatan, ini UKS ya. Jadi kamu kalau pingsan ini akan dilayani oleh teman-teman kamu sendiri yang dari UKS. Dan itu sangat profesional loh menanganinya, karena dilatih oleh puskesmas. Ini adalah Satgas Gizi, selalu menegur apa namanya itu kantin apabila ada sampah, ada makanan yang mengandung yang tidak sehat. Lalu ada PIK-R-nya juga bisa chattingan nih, namanya PIK-R Pelita SMPN 2 Curug. Besok akan diterjemahkan oleh teman-teman OSIS besok ya, lebih lengkapnya. Lalu ada Satgas anti rokok. Di sekolah kita tidak boleh ada yang merokok, maka ada Satgas anti rokok, maksudnya agar sekolah kita terbebas dari puntung rokok. Lalu nafsa itu sekolah kita pun
tidak boleh ada yang menggunakan narkotika. Lalu pelestarian lingkungan, sekolah kita itu banyak daun-daun, banyak tanaman, maka pelestarian lingkungan biasanya mengelola pembibitan dan tanaman di sekolah, memelihara tanaman di sekolah. Akhirnya sekolah kita menjadi seperti ini. Sekolah bersih, indah, sehat. Kemarin ada yang bilang, ih sekolahnya kayak hutan. Iya. Kenapa? Karena kita cinta lingkungan. Ini adalah saniseknya, sanitasinya. Cuci tangan, oke. Nah seperti ini satgasnya melakukan bekerja mengelola lingkungan sekolah kita. Jadi kalau kamu mau jadi OSIS ya begini pekerjaannya, dan nanti kamu akan diberi semacam tiket untuk membersihkan kelas dan tiket untuk membersihkan ruangan di luar kelas. Jadi per kelas itu nanti ya. Nanti kalau udah kamu menjalani sebagai siswa SMP 2 Curug, kamu akan mengerti. Begitu, karena kebersihan keindahan ini adalah tanggung jawab kita bersama dan merupakan tanggung jawab kamu semua yang menggunakan. Itu nih akhirnya sekolah kita jadi bersih deh. Kenapa bersih? Karena semuanya kita rawat. Kamu merawat, ibu pun merawat. Gitu. Ya, nah ini adalah Adiwiyata. Adiwiyata kita pernah membersihkan bukan cuma sekolahan tapi kantin pantai dari sampah. Makanya tadi ada yang nanya, gimana sampah di pantai? Ya harus dibersihkan dan jangan lagi kita membuang sampah di situ. Jadi kita harus peduli. Nah, begini ya. Publikasi kampanye banyak sekali. Kita punya Facebooknya, Facebook SMP Negeri 2 Curug yang selalu mempublikasikan semua kegiatan-kegiatan di 2 Curug. Lalu OSIS juga punya IG-nya. Kamu bisa kalau IG itu, kamu lihat IG OSIS ya. Nah, seperti ini adalah piket kelas. Yang Ibu sebut lagi ini adalah piket di luar kelas, jadi nanti akan ada tanggung jawabnya masing-masing di luar kelas. Ini adalah piket di sanitasi, ini adalah piket di musola, nanti kamu akan mengalami setelah pandemi ini selesai. Dan ingat, sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata, makanya kita anti sampah, anti plastik, anti rokok, dan anti styrofoam. Ini kegiatan pembiasaan duha bareng setiap Jumat. Kalau di luar Jumat, kita adakan duha di dalam ruangan kelas. Cuci tangan pakai sabun, makan yang bergizi, itu buah bareng-bareng ya. Kita makan tidak menghasilkan sampah, tapi kamu semuanya membawa alat makan minum. Nah, seperti itu konsep Adiwiyata. Jadi konsep Adiwiyata itu adalah kebersihan kita jaga bareng, baik kamu maupun pendidik dan tenaga pendidikan. Dijaga bareng, semuanya bekerja untuk membersihkan sekolah kita yang tercinta ini. Di ruang UKS keren loh, gara-gara ruang UKS keren kita makanya menang lomba sekolah sehat. Tuh, kemarin ada yang komen, wah bisa tiduran di situ. Iya, memang UKS-nya keren. Dan ada oksigen kalau kamu berdampak COVID bisa di sini. Nah ini sarpras kita itu ya, nih cantik sekali SMP 2 Curug. Kamu tidak salah memilih SMP 2 Curug sebagai sekolah kamu, asal kamu mau belajar dengan giat. Dan kita banyak sekali dukungan-dukungan dari swasta maupun dari pemerintahan yang mendukung sekolah kita, memberikan bantuan pada sekolah kita sehingga sekolah kita bisa berdiri tegak, bagus seperti sekarang. Nah, demikian anak-anakku ya, bisa kamu simpulkan apa tadi sekolah Adiwiyata artinya apa? Adiwiyata apa artinya? Adiwiyata adalah sekolah yang megah, yang bagus, tapi nyaman untuk belajar. Ciri-ciri sekolah yang nyaman untuk belajar apabila oksigennya banyak. Oksigen didapat hanya dari tumbuh-tumbuhan hijau. Makanya sekolah Adiwiyata itu identik dengan tumbuh-tumbuhan hijau, begitu. Ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada, kita sudahi sampai di sini. Cepat kan Ibu kan? Ibu sangat menghargai kamu yang tidak keluar saat ini. Ibu menghargai dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sayang. Enggak, Bu. Yang itu dicatat. Iya, dicatat. Keluar, Bu. Hah? Keluar. Yang udah keluar nanti kelihatan, berarti tidak mencatat dan nilainya kecil. Ini nilai ini untuk nilai keterampilan kamu. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari kedua MPLS. Ingat, harus ada rangkuman, harus kamu mengirim apa namanya absen, karena rangkuman itu bareng dengan absen. Masih ada 1 hari lagi, besok kita akan bersama. Nyanyi lagi, Bu. Udah, Bu. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi, Bu. Nyanyi lagi. Iya, Bu, seru. Nyanyi, speaker gua rusak. Kenapa? Bu, tanya, Bu. Jangan nyanyi, speaker rusak. Apa-apa, Bu. Lanjut aja, Bu. Rusak, Bu. Nyanyi aja, nyanyi maksudnya. Kan udah. Ayo nyanyi, Belajar online dari rumah. Meskipun terpisah. Daring bersama. Mana Bu screen Saya udah 100%. Iya, ternyata. Nah, baru liriknya. Nyanyilah, gila. Nyanyi. Dari bahagiaku belajar Belan-lawan nadanya benangnya warna ibu bantu ayah ibu sama ayo belajar bersama ayo bersama Oke. itu kita dengan aplikasi ayo belajar bersama